Itu mungkin kalimat yang pernah kita ucapkan, pernah kita dengarkan, dan telah menjadi bahagian yang mencirikan kehidupan orang percaya dari begitu banyak ciri yang selalu kita nampakkan di dalam kehidupan. Ini bukan kalimat yang asal kemudian kita katakan, lanjut lagi dalam tetapi berdasar ibadah dari syukur. Ratapan pasal 3 ayat 22 Keluarga besar sampai almarhumah 23. Neulia. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Bahagian itu berada dalam kitab Ratapan di mana situasi kehidupan bangsa Israel tidak baik-baik saja. Artinya bahwa lantai ketuaan Kasoranasam untuk menyatakan berkat Allah, menyatakan Dia begitu baik memelihara kehidupan kita. Tatkala hidup kita baik-baik saja, tentu tidaklah sukar. Mudah mengatakan syukur, mudah mengatakan berkat, mudah mengatakan bahwa kehidupan kita diwarnai berkatnya, selalu baru setiap hari. Tapi bagaimana ketika situasinya seperti yang ada di Ratapan pasal 3 ini? Keberanian umat untuk berkata bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap hari, bukan pada masa mereka bersuka cita, bukan pada masa mereka mengalami begitu limpahan berkat-berkat Tuhan, tetapi justru mereka berada dalam situasi yang teramat sangat menyedihkan. Baik Allah yang menjadi kebanggaan mereka atas kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan menjadi reruntuhan. Mereka tidak lagi menjadi bangsa yang menguasai dan ada di Yerusalem, tetapi mereka terarah kepada pembuangan di Babel. Mereka sungguh melihat bahwa kasih dan setia Tuhan menjauh dari kehidupan. Dan ini bukan karena Tuhan meninggalkan, tetapi Tuhan mengajari bangsa itu bagaimana menaruh rasa hormat kepadanya, bagaimana hidup taat kepadanya, bagaimana kemudian setelah sungguh dalam kehidupan memelihara kekudusan, sehingga mereka diajari pada satu bahagian yang Tuhan inginkan supaya mereka kembali dalam rangkulan kasih dan setia Tuhan, bahwa ada pengakuan untuk segala yang mereka lakukan, lalu kembali mereka bermohon untuk dipulihkan. Jadi ketika mereka berkata berkat Allah selalu baru setiap pagi, itu sudah proses pemulihan yang mereka alami, meyakini bahwa keadaan mereka akan terus dipelihara oleh Tuhan. Satu bagian perenungan kita, bahwa kiranya juga demikian kehidupan. Kita mampu berkata Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, tidak hanya pada masa-masa yang baik-baik saja, tetapi kemampuan untuk bertahan dari situasi yang tersulit sekalipun, yang membawa kita semakin mengakui kekuatan kuasa Tuhan. Di titik itu juga kita mampu untuk melihat bahwa berkat penyertaan kekuatannya senantiasa Dia nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan itu yang selalu mencirikan sesungguhnya kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Di tengah situasi tersulit dalam kehidupannya, ia mampu memahami bahwa kekuatan Allah ada, sehingga ia mampu juga mengalami pergumulan itu, ia mampu menyelesaikannya, ia mampu kemudian melihat kebesaran kekuatan kuasa kasih-Nya. Kalau tema perenungan kita tadi berkata Allah telah memberkati kita, ya telah payang lan mintu rapu masusan detena. Allah telah memberkati, Allah telah memberkati seluruh rencana-rencana yang ada. Allah telah memberkati bahwa keluarga senantiasa dikuatkan untuk dapat menyelesaikan seluruh yang direncanakan sehubungan dengan pemakaman ibu terkasih. Allah telah memberkati, menganugerahkan kesehatan, menganugerahkan kekuatan, menganugerahkan hikmat dan kesepahaman bersama, sehingga secara sungguh yang dialami hingga pada hari ini satu kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kalau pemazmur juga dalam permohonannya, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Itu satu ungkapan iman yang mau ia nyatakan bahwa di dalam seluruh kehidupan yang mereka lalui, mereka tidak mampu melewatinya tanpa Tuhan. Mereka tidak mampu menyelesaikannya tanpa Tuhan. Lalu permohonan yang berulang-ulang mereka kemudian nyatakan,
Kiranya Tuhan mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Dan permohonan itu secara sungguh mereka alami. Lalu mereka balik berseru bahwa Tuhan benar telah menyatakan yang terbaik. Tanah telah memberi hasil dan itu bersumber daripada Allah. Dan mereka berkata kalau semua itu mereka sanggup untuk kemudian mengaminkan bahwa itu berkat daripada Tuhan. Mereka siap menjadi alat kesaksian sampai ke ujung-ujung bumi. Hal yang berikut, Allah telah memberkati keluarga. Dan tentu sepanjang kegiatan di tempat ini menjadi satu kesaksian bagi keluarga untuk kemudian melihat dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Menjadi satu bahagian kehidupan yang tidak akan pernah dapat terhapus. Menjadi kenangan untuk semua kebersamaan. Dan bagaimana dalam keadaan yang tersulit ini, keluarga boleh melihat anugerah, kebaikan, kasih dan setia Tuhan. Dan ketika itu terus dibangun di sepanjang kehidupan yang selanjutnya akan dilalui, maka yang terjadi bahwa kekuatan kasih akan senantiasa mewarnai seluruh kehidupan keluarga. Dan bukankah Tuhan berkata, di mana ada kasih, ke sana aku arahkan berkatku. Itu yang akan menjadi warna yang tidak hanya dimiliki oleh anak cucu pun keluarga, tetapi juga menjadi hal yang kita jalani bersama-sama. Ketika kita berbicara tentang berkat Tuhan, ketika kita berbicara tentang kasih Tuhan, ketika kita berbicara untuk mengalami kekuatannya, tidak bisa tidak, kita harus hidup mengalami pertobatan di hadapan Tuhan. Kita harus hidup melakukan apa yang dikehendakinya. Kita harus hidup senantiasa menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Kita bersyukur sejak persiapan-persiapan di tempat ini. Tentu ada hal-hal dalam tutur kata, dalam perbuatan, dalam pola pikir yang bisa saja menjadi bahagian yang tidak begitu nyaman antara satu dengan yang lain. Tetapi di tempat ini, di malam hari ini, semua diletakkan bersama-sama untuk menyatakan satu pengampunan, saling menerima.